kehidupan yang gelap sebelumnya. Salawat juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, serta kita yang insya Allah selalu berada di jalannya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Baitul Ma'mur, sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad. Yang kami hormati para kiai, para ustadz yang telah bersama-sama bergabung dengan kita, dan juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitul Ma'mur beserta seluruh jajaran pengurus, dan yang juga kami hormati Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh jajarannya, serta para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, para ustadz yang berada di lingkungan Grand Cilegon Presiden yang kita hormati, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah, ada pun susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ratib Al-Hadad, dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi, kemudian pembacaan ayat kunci Al-Quran, dan dilanjutkan dengan sambutan, dan kemudian tausiah, dan ditutup dengan doa. Baiklah Bapak Ibu jamaah Jami Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai agenda kita pada malam hari ini. Untuk itu bersama-sama kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke agenda yang pertama, yaitu pembacaan Ratib Al-Hadad yang dipimpin oleh Ustaz Fatur Rahman. Kepada Ustaz Fatur Rahman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah habibina wa syafi'ina wa ta'ala sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah Sumayna wa nabi wa tuwani min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ahli baitin thayyibin al-tahirin wa ashabihi wa tabi'ina wa jami'i ibadillahi shalihin Sumayna wa sayyidina al-muhajirin ila Allah Abilisa wa sayyidina al-faqih wa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم العليم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالمسلمين وبمحمد نبينا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالمسلمين وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والشر بمشيئة بسم الله الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله مآتنا والله آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله مآتنا والله آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله مآتنا والظاهرا يا ربنا واعف عنا رب الذي كان منا يا ربنا واعف عنا رب الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام اجنا على دين يا الإسلام ذا الجلال والإكرام اجنا على دين يا الإسلام ذا الجلال والإكرام اجنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اجنا على دين يا الإسلام ذا الجلال والإكرام اجنا على دين يا الإسلام ذا الجلال والإكرام اجنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام بزعل دين الإسلام يا قوي يا متين ابن شام الظالمين يا قوي يا متين ابن شام الظالمين يا قوي يا متين ابن شام الظالمين أسرى الله المسلمين شهر الماضي أسرى الله المسلمين شهر الماضي أسرى الله المسلمين شرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فريج لم يكشف الغار يا من يهدي يغفر ويفعل يا فريج لم يكشف الغار يا من يهدي يغفر ويرحم يا فريج لم يكشف الغار يا من يهدي
وينظر
وإلى أموات المسلمين وإلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحم الله ويغفر المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضهم ويرفع سهم على الهدى والهدى وإليهم يرجعون ويستغفرهم ويغفرنا والمؤمنين والمؤمنين ويغفر كل سيدين ورسول على الرسول ويتوفى الظالمين ويهدي على الحسنى والمرض لكم بخير مرض وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سر صل على محمد
yang telah memberikan bantuan baik secara materi, barang maupun yang lainnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami dari panitia juga memohonkan maaf jika dalam pelaksanaan pelayanan penyajian baik tempat, suasana, makan, minuman jika terdapat sesuatu hal yang kurang berkenan maka mohon kami maafkan. Kemudian Masjid Baitul Ma'mur ini masjid yang masih dalam proses pembangunan. Jadi kami juga dari panitia pembangunan mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah dan pembantu yang telah berkontribusi. Tahap Eco 1 baru selesai dengan tahap kedua. Demikian dari saya yang mewakili panitia dan pelaksanaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah hadir bersama-sama Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam LCMA, yang mana beliau akan memberikan tausiah kepada kita pada malam hari ini tentang meneladani perilaku Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi apakah kita selama ini dalam bersosialisasi, dalam berumah tangga, dalam berinteraksi dengan tetangga, apakah sudah menerapkan atau meneladani perilaku-perilaku yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Untuk itu langsung saja kita sambut yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإلى حضرة نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Mukarramin, para kiai, para asatidz, para kesepuhan, hadir di sini Kiai Haji Irsyad Hambali hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa mata'ana Allah bi tuli umrih. Hadir di sini para asatidz, Ustaz Najibi, Ustaz Fatur Rahman, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita doakan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya. Para aparatur pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Lurah, ada Bapak Lurah, Bapak RT, RW, tidak lupa yang terkhusus adalah Ketua DKN, Ketua Panitia, dan seluruh keluarga besar Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan senantiasa semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama masjidnya ngeri, Pak. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya penduduk langit ketujuh. Setiap hari itu dimasukin 70.000 malaikat dan tidak keluar, tidak balik lagi. Ya. Mudah-mudahan masjid ini betul-betul dijadikan tempat ibadah. Sebagaimana Baitul Ma'mur di langit ketujuh, di setiap jengkalnya ada malaikat yang sedang beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantun dulu boleh? Pantun. Boleh. Kalau ingin beli mangga, mana cakepnya ini? Kalau ingin beli mangga, jangan lupa beli tomat. Kalau ingin masuk surga, jangan lupa bersolawat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala wa ashghil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah. Sebelum saya mulai ceramah saya, yang belum niat iktikaf, niat dulu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini
selama saya berada di sini karena Allah Ta'ala. Insya Allah setiap detiknya bernilai pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DKM, Ketua Panitia, dan keluarga besar Masjid Baitul Makmur, insya Allah saya ceramahnya nggak lama, paling sampai jam 2. Bagaimana? Lanjut. Sampai jarumnya ke angka 2, bukan sampai jam 2. Udah sejam angka 2 tuh ya. Insya Allah 10 lewat 10, 11 lewat 10 kita selesai insya Allah. Paling banyak ya, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bersyukur bisa hadir di majlis Maulid Nabi, majlis yang mulia, majlis yang dibacakan di dalamnya sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam hari ini saya akan memberikan 7 pelajaran Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau melaksanakan 7 akhlak ini, insya Allah nanti surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar 7 akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita bisa mengikuti, mensuri tauladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai judul yang baru dibaca tadi. Saya juga belum tahu judulnya apa ceramahnya hari ini, tapi tadi baru tahu, alhamdulillah, meneladani perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa diberi mukjizat tongkat, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya adalah pada dirinya, pada pribadinya. Pribadi Rasulullah adalah mukjizat. Sebab pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segala macam kesempurnaan, baik kesempurnaan zahir maupun kesempurnaan batin. Segala macam kebaikan ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala macam akhlak ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Al-Quran kita mendapati Allah menyebutkan akhlak-akhlak para nabi. Wa Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim yang setia, yang jujur. Allah mensifati Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Allah mensifati Nabi Musa, innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Allah mensifati Nabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, menepati janji. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan jenis-jenis perilaku-perilaku itu. Allah mensifati Nabi, wa innaka la'ala khuluqin. Seluruh akhlak ada di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari ini saya ingin pulang dari Masjid Baitul Makmur ada yang dibawa oleh-oleh 7 akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini diamalkan, Bapak Ibu,
dijamin insya Allah surganya bukan yang biasa, tapi surganya yang paling tinggi, surganya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat tempatnya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka insya Allah kita akan mulai dengan akhlak yang pertama di antara akhlak 7 baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini, lanjut apa tidak ini? Pada ngantuk. Ya. Akhlak yang pertama adalah ar-rahmah asy-syadidah. Kasih sayang, rahmat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kalau kita praktekkan, yang ini kalau kita tiru, maka kita akan surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang Uhud, bagaimana kita tahu umat Islam diserang, bahkan sempat mengalami kekalahan. Rasulullah sempat kena tebas pedang. Beruntung Rasulullah memakai topeng baju perang. Sampai kemudian besi-besi, pecahan besi-besi yang kena pedang tersebut menempel di pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicabuti satu-satu besi sambil darah bercucuran daripada pipinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Para sahabat mengira Rasulullah akan berdoa, mendoakan agar mereka menjadi kaum yang dihancurkan Allah. Tetapi apa doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, sesungguhnya mereka belum mengerti. Ya, bagaimana rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat genting, di saat kemudian dipukul, di saat kemudian berdarah-darah, justru Rasulullah mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyerang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, orang-orang Yahudi 3 kali, minimal 3 kali sempat mau membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu lewat jenazah. Jenazah itu jenazahnya orang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Para sahabatnya kaget. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Ya, itu orang Yahudi. Kata Rasulullah, bukankah dia juga manusia? Dihina, dicaci, ingin dibunuh, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatnya, akhlaknya, kasih sayangnya melebihi, melampaui kasih sayang yang dimiliki oleh orang-orang yang biasa. Saat Rasulullah sholat, ketika mendengar ada bayi yang nangis, apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya, khawatir
ada di antara makmumnya ibu yang sedang ditangisi oleh anaknya tersebut. Rahmah asyadidah, akhlak pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan kalau kita ikuti dan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan sesurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kepada manusia, kepada hewan. Bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah jalan-jalan di kota Madinah, menemukan ada onta yang sedang termenung, menangis, didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak ngomong ontanya. Di antara mukjizat Nabi adalah bisa berbicara dengan hewan. Kenapa engkau wahai onta? Kata onta, saya ini sudah tua, sering dipakai oleh pemilik saya, tuan saya, melampaui kekuatan saya. Dipanggil orang-orang Ansor, siapa yang punya unta ini? Ya, ketika diketahui pemiliknya, ittaqullah fil hayawan, bertakwalah kalian dengan kemudian mengasihi hewan. Ya, maka onta tersebut dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibebaskan. Kasih sayang Rasulullah bukan saja kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Kita ingat bagaimana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian sedang khutbah, mendengar ada tangisan seperti tangisan onta yang sedang kesakitan. Ternyata tangisan itu berasal dari pelepah kurma. Yang tadinya Rasulullah kala khutbah itu bersandar kepada pelepah kurma, tetapi setelah umat Islam banyak, para sahabat membuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah khutbah dari mimbar tidak lagi dari pelepah kurma. Pelepah kurma itu nangis karena sudah tidak dipakai untuk khutbahnya Rasulullah SAW. Didatangi oleh Rasulullah ketika menangis, ditanya, engkau ingin aku kembali kepadamu, atau engkau ingin aku jadikan engkau tanaman di surga? Akhirnya pelepah kurma itu memilih menjadi tanaman di surga, dan pelepah kurma itu kemudian tidak menangis kembali. Diriwayatkan kalau tidak didatangi Rasulullah, maka pelepah kurma itu akan nangis sampai hari kiamat. Rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang. Bapak punya istri, sayang enggak sama istrinya, Pak? Pak, sayang. Ya. Rasulullah itu kalau istrinya pengen naik onta, punggungnya Rasulullah digunakan untuk naik onta. Jadi Rasulullah duduk, istrinya kemudian naikin onta melalui punggungnya Rasulullah. Bu, ibu, ngantuk tak? Kalau naik mobil, dibukain nggak pintunya sama bapak? Hah? Enggak. Kata ibunya, melihat ada orang yang berdiri di belakangnya, Anas melihat di belakang, baginda Nabi kan? Gimana kabar kamu? Ya, apakah sudah kau beli? Rasulullah tidak memarahi Anas sama sekali. Ya, rahmat Rasulullah SAW melampaui. Kita tahu juga bagaimana Rasulullah yang tiap hari dihina oleh orang Yahudi, setiap hari juga Rasulullah memberikan makan untuk dia. Orang Yahudi buta di Madinah.
tiap hari menghina Nabi, mencaci Nabi. Tiap hari juga Rasulullah memberikan makan, menyuapi orang Yahudi tersebut. Rahmat, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah, ini penyebab turunnya rahmat Allah. Dalam hadis yang disebut hadis musalsal bil awwaliyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai." Orang-orang yang memberi kasih sayang akan diberi kasih sayang oleh yang maha pemberi kasih sayang. Kasih sayangilah yang ada di bumi, maka kalian akan dikasih sayangi oleh yang ada di langit. Bisa praktekin yang pertama nih Bang, Bu? Bisa nggak? Berat Pak ya? Ya, kalau tidak 100%, ya 70% jalan. Ya, berusaha mengikuti akhlaknya baginda Rasul. Karena kita hadir di tempat ini, ya, perayaan-perayaan Maulid itu harus menghasilkan pribadi-pribadi yang seperti Rasulullah. Ya. Minimal mendekati, yang kasih sayangnya tinggi. Ini akhlak yang pertama. Ya. Akhlak yang kedua, Bu, lanjut Bu. Akhlak yang kedua, al-haibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berwibawa. Suatu saat ada seorang Arabi, ada orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui itu kemudian bergetar, gemeteran, irta'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Mahlan ala rislik, fa inni ibnu imra'atin ta'kulul qadid fi Makkah." Tenang, gak usah gemeteran. Saya ini anaknya orang biasa, anaknya perempuan yang makan daging yang dipanasin. Nah, kalau sini mungkin deng-deng ya. Ya, daging yang dipanasin yang berasal daripada Mekah. Jadi hampir sahabat-sahabat Rasulullah itu nggak ada yang bisa menatap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf diberi setengah kegantengan, betul? Betul Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kegantengan yang full. Tetapi kenapa Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu yang lagi megang buah-buahan, pegang kemudian pisau, bukan motong buah-buahannya, malah motong tangannya. Kenapa itu tidak terjadi kepada baginda Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Karena Rasulullah selain mempunyai kegantengan yang full, Rasulullah juga punya kewibawaan yang full. Wibawa ini bukan berarti kemudian kita sombong bapak-bapak itu. Ya, wibawa ini izzah. Sebagai seorang muslim harus mempunyai izzah, kemuliaan, wibawa. Nunduk kepada orang tua, nunduk kepada kiai, ulama bagus. Tapi orang muslim jangan nunduk karena orang itu banyak uangnya. Ini mah kebalik. Ya. Sama kiai nggak sopan. Tapi kalau ada orang mobilnya 10, dia cium tangan bolak-balik. Ada yang begitu. Itu bukan orang muslim. Muslim itu izzah, punya wibawa. Saya bilang kepada santri-santri saya kemarin, ya,
Dan ini juga hadis daripada yang diriwayatkan dan disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan hadis ini. Man utiyal Qur'an fara'a anna ahadan ghairahu utiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzamahu Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang diberikan Al-Qur'an, bapak-bapak ini kan diberikan Quran, ada yang hafalnya 30 juz, betul? Ada yang 30 juz, ada yang juz 30. Ya. Ada yang hafalnya cuma Yasin. Ada. Jangan remehkan itu Quran. Ada yang hafalnya Tabarak doang. Kata Rasulullah, siapa yang diberikan Al-Quran walaupun cuma Yasin, lalu melihat orang lain diberikan karunia lebih baik daripada karunia yang diberikan kepada dia, maka dia telah menghinakan apa-apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka akhlak yang kedua, seorang muslim harus punya izzah. Ya, harus kemudian punya kemuliaan, kewibawaan. Jangan kemudian rendah diri. Rendah hati harus, tapi rendah diri jangan. Akhlak yang ketiga, cepat aja lah, udah setengah jam. Ya. Akhlak yang ketiga, at-tawadhu asy-syadid. Rasulullah wibawa tapi tidak sombong. Akhlak yang ketiga adalah at-tawadhu, mempunyai akhlak rendah hati. Biasanya orang kalau dia wibawa, dia sombong. Rasulullah wibawa tinggi, tapi tawadhunya juga tinggi. Makanya ada riwayat, ada orang Arabi datang mendatangi para sahabat Rasulullah. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Lalu orang Arabi itu tanya, "Man minkum Muhammad?" Siapa di antara kalian Muhammad itu yang mana orangnya? Karena nggak ada bedanya. Rasulullah sama dengan yang lain. Ya. Makanya ini bukan saya yang minta kursi ini, Pak. Panitia nyiapin. Kalau Rasulullah duduknya sama dengan para sahabatnya, nggak beda. Itu tawadhunya Rasulullah SAW. Sampai nggak ketahuan. Kalau kita biasanya ketahuan, oh mana pejabat, mana orang penting kan kelihatan tuh, ya, dari gayanya, dari pakaiannya, dari tempat duduknya. Rasulullah SAW berbaur dengan sahabatnya sampai orang yang datang tidak tahu mana itu pemimpin umat Islam itu. Saking tawadhunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala Sayyidina Muhammad. Tawadhunya sangat tinggi. Bahkan ketika Rasulullah masuk, Rasulullah mengatakan, "Gak usah berdiri, gak usah berdiri." Bukan berarti kemudian kita nggak boleh berdiri ketika ma'alul qiyam, kita berdiri, ya. Tapi beliau sangat rendah hati, sangat rendah hati. Kalau kita ingin punya tempat di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang ketiga yang ini kita tiru dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, ya, yaitu tawadhu, ya, tawadhu, punya sifat rendah hati. Sangat tawadhu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat,
Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sebelum keempat, ayo salawat dulu, salawat. Ayo, salawat. Bareng-bareng, ayo. Diminum. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama apa? Engkau mau tinggal di mana? Kata Rasulullah, lahir di Mekah, tapi wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah. Rasulullah tidak ingin tinggal lama di Mekah, hanya membuat kemah agar bisa balik kepada kaum Ansor yang sudah banyak berjasa terhadap perjuangan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyambut orang-orang Muhajirin, orang Ansor itu luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka itu punya sifat altruisme, mendahulukan orang lain walaupun dirinya susah. Jadi ketika orang Muhajirin datang ke Madinah, itu kan hartanya ditinggal, ada yang istrinya ditinggal, iya ada. Maka kaum Ansor menerima mereka semuanya. Yang punya istri dua, orang Ansor dicerai satu. Kata orang Ansor kepada kaum Muhajirin, kamu pilih mana yang kamu suka. Yang kamu suka itu saya cerai. Bagaimana? Punya harta 1 miliar, 1/2 miliarnya buat orang Muhajirin, 1/2 miliarnya buat dia. Bagaimana pengorbanan orang-orang Ansor kepada Rasulullah dan kaum Muhajirin membuat Rasulullah, akhlaknya Rasulullah adalah al-wafa, setia dan tidak lupa jasa orang lain. Rasulullah tidak lama tinggal di Mekah, Rasulullah balik lagi ke Madinah. Hanya membuat kemah, dan membuat kemahnya bukan di Ka'bah, Pak. Harusnya kan di Ka'bah kan, dekat untuk sholat. Buat kemahnya di samping kuburannya Khadijah. Tahu kuburannya Khadijah?
Lihat bagaimana akhlak Rasulullah, al-wafa, setia kepada orang, tahu orang-orang yang pernah berbuat baik kepada dia, berjasa kepada beliau. Lalu Rasulullah ditanya, kenapa kau nggak tinggal di rumah? Kau kan punya rumah di Mekah. Ya. Kata Rasulullah, rumah itu sudah diambil sama Uqil bin Abi Thalib. Ya. Padahal Uqil itu belum masuk Islam, Pak. Orang kafir. Kenapa tidak kau ambil saja itu rumahmu? Kata Rasulullah, ainal wafa? Mana kesetiaan? Beliau ingat jasa-jasa Abu Thalib. Abu Thalib banyak memberikan jasanya kepada baginda Rasulullah SAW, maka rumahnya diserahkan kepada anaknya Abu Thalib. Diambil anaknya Abu Thalib, dipersilahkan walaupun anak itu bukan orang Islam. Bapak, Ibu, ya, dalam kehidupan berumah tangga seringkali kita ini lupa kepada kebaikan, baik suami maupun istri. Kalau lagi marah, kalau lagi kemudian tidak akur, lupa kalau dulu pernah bulan madu. Ya, makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh kalian di antara kalian. Kalau lagi sewot, lagi kemudian berantem, jangan lupa orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Maka kalau ingin sesurga bersama Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah. Yang keempat, apa itu? Al-wafa. Apa? Al-wafa. Ya. Setia, tahu balas budi. Akhlaknya Rasulullah SAW, walaupun sudah mati, orangnya sudah mati, ya. Makanya kalau kita di pesantren-pesantren di Jawa, ya, itu anaknya kiai itu seperti raja, Pak. Kalau dicebokin, ya. Tahu jasa kepada, bukan saja kepada orang tuanya, tapi juga kepada apa? Dan itulah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mempunyai akhlak al-wafa, setia, tahu berterima kasih, tahu jasa-jasa orang lain. Maka kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di antara kalian. Yang kelima, nah, insyaallah 15 menit lagi selesai. Ya ini mengaji, ya. Ini judulnya ngaji. Mudah-mudahan kita bisa praktekin. Amin. Amin. Yang kelima, akhlak baginda Rasulullah SAW adalah al-israr. Apa? Punya keteguhan hati dalam prinsip. Jadi orang muslim itu jangan letoy, harus punya keteguhan dalam prinsip, dalam menggapai cita-cita. Ya, makanya anak-anak saya kasih tahu, santri-santri Ibu Sam harus jadi orang yang dominan. Jangan ada jadi orang yang deluser. Jangan lihat kecilnya kalian. Jangan lihat sekarang kalian tidak punya apa-apa. Lihat besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Rasulullah SAW al-Isra. Ketika orang-orang kaum kafir Quraisy
Thalib agar Rasulullah kemudian berhenti dari dakwahnya. Dirayu dengan perempuan. Kalau engkau ingin perempuan paling cantik, aku hadirkan wahai Muhammad. Kalau engkau pengen harta, kami jadikan kamu orang yang paling kaya. Tidak bisa. Akhirnya mereka merayu kepada Abu Thalib. Abu Thalib berusaha merayu kepada ponakannya. Apa kata baginda Rasulullah? Lau wudi'at syamsun an yamini wa qamarun an yashari. Kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiri, saya tidak akan berhenti mendakwahkan agama ini. Hatta yudhhirallahu hadha din, sampai Allah meninggikan agama ini, atau saya wafat di jalan agama ini. Lihat bagaimana keteguhan Rasulullah SAW dalam berprinsip. Maka ini kalau diikuti oleh kita semuanya, ya, ini adalah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Orang Muslim itu, ya, harus jadi orang yang kemudian punya prinsip. Kalau mengejar cita-cita jangan setengah-setengah. Kalau berdoa itu yang tinggi, ya. Nabi Sulaiman ketika berdoa, doanya apa? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berilah kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki lagi oleh orang-orang setelahku. Kalau doa itu begitu. Jangan doanya setengah-setengah. Ya. Udah setengah-setengah gak yakin lah bahwa diijabah doanya. Ya. Ini ketemu lagi. Udah nikah belum? Nah, kemarin di udah masih jomblo. Tapi sekarang udah nikah ini. Ya. Kalau doa itu jangan setengah-setengah. Ya Allah, kasih saya wanita paling cantik di dunia ini. Hafidhah Quran 30 juz paling kaya. Dan kalau punya prinsip, kejar prinsip itu, jangan kemudian gentar. Ya. Itulah akhlaknya bagi orang Islam, apalagi urusan agama. Kalau urusan agama tidak boleh tawar-menawar. Ya. Makanya saudara-saudara kita di Palestina, tanggung jawab kita kepada Palestina itu bukan hanya tanggung jawab kemanusiaan, tapi juga tanggung jawab secara agama dan akidah. Sebab apa? Tujuan orang-orang Zionis, tujuan akhir daripada penjajahan Palestina, tujuan mereka adalah menghancurkan Masjidil Aqsa dan menggantinya menjadi kuil tempat peribadatan mereka. Masjidil Aqsa adalah simbol umat Islam, kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah, tempat lahirnya para nabi, tempat mi'rajnya Rasulullah SAW, tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kemudian kita kunjungi dan sholat di dalamnya. Maka tidak sempurna keimanan kita kecuali kita mencintai dan berjuang untuk Masjidil Aqsa dan Palestina. Maka jangan kemudian ada kemunduran dalam sikap dan prinsip, ya, mempunyai prinsip, berpegang teguh terhadap prinsip, apalagi urusan agama. Ya. Dalam mengejar cita-cita umat Islam itu harus menjadi orang yang nomor satu. Ya. Kalau perlu umat Islam itu jangan ada yang miskin. Kalau bisa kaya semua. Amin. Kalau ngejar cita-cita jangan tanggung-tanggung.
belajar setinggi-tingginya, kejar setinggi-tingginya. Ya, punya prinsip kejar, ikuti bagaimana para nabi dalam berdoa, dalam bersikap, dalam berprinsip. Umat Islam jangan ada yang lemah, harus lebih mulia daripada yang lain. Karena sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah al-israr, berpegang teguh dalam berprinsip, dalam mengejar cita-cita. Kalau Rasulullah tidak punya sifat israr, mungkin sudah berhenti, Pak. Sudah berhenti dakwahnya. Di Mekah riqaq, hatinya lembut. Jadi punya cita-cita tinggi, prinsip yang kuat, tetapi hatinya lembut. Bukan seperti orang-orang yang lain. Kalau orang-orang yang lain, ya, hatinya punya prinsip yang kuat. Kalau mengejar cita-cita kemudian tidak tanggung-tanggung, tetapi hatinya juga keras. Rasulullah SAW punya prinsip yang kuat, tetapi hatinya begitu lembut. Ar-riqqah, itu akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, insyaallah ini yang terakhir, ya. Di antara akhlak yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jabrul khawatir. Apa? Jabrul khawatir. Rasulullah itu, ya, akhlaknya adalah menenangkan. Ada yang galau nikah, ada yang galau. Julaibib ini miskin, hitam, jelek, ya, damimah. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Julaibib, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah? Apa kata yang ingin dilamar dan saya lamar ya Rasulullah? Juga anak aku mulai. Saya yang akan meminangkan buat engkau, wahai Julaibib. Lalu kemudian dipanggillah salah satu sahabat yang punya anak perempuan yang cantik di Madinah. Ya. Kata Rasulullah, saya ingin melamar engkau. Marhaban ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Tapi bukan untuk saya. Lalu untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Kaget dia. Ini seorang bapak yang punya anak perempuan yang cantik di Madinah, ya, orang terpandang, kaget. Karena yang akan melamar putrinya adalah orang yang paling terkenal hitam, jelek, miskin di Madinah. Oke, kalau gitu ya Rasulullah, saya tanya istri saya dulu. Akhirnya ini orang balik. Ketika ditanya kepada istrinya, wahai istriku, Rasulullah melamar anak kita, ahlan wa sahlan, marhaban. Tapi bukan buat Rasulullah. Lalu buat siapa? Buat Julaibib. Hah? Kaget. Julaibib melamar anak kita. Anak perempuannya mendengar dari balik kamarnya. Siapa itu tadi yang katanya melamar saya? Rasulullah anakku. Lalu kenapa kalau Rasulullah yang melamar tidak segera kita lakukan? Apakah kalian tidak kemudian patuh kepada Rasulullah? Ya. Yang melamarmu adalah Julaibib. Siapapun yang dilamar oleh Rasulullah, saya akan mau menjadi istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah kemudian pernikahan antara Julaibib yang sedang galau
karena belum punya istri. Ya, jabrul khawatir. Rasulullah selalu kemudian membuat menenangkan orang lain. Orang lain yang sedang galau diberi solusi oleh Rasulullah SAW. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Sampai setelah menikah, Julaibib ini ikut perang. Ketika ikut perang, Julaibib kemudian syahid. Pulang perang, dicari satu-satu. Mana ada yang gak kelihatan ini? Para sahabat pada heran, siapa ya Rasulullah? Si anu ada semuanya. Karena Julaibib ini tidak jadi perhatian dengan orang-orang yang ada di sana. Ya, bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan orang terpandang, sehingga kalaupun nggak ada, kelihatannya ya nggak terlalu diperhatikan. Siapa ya Rasulullah? Itu Julaibib. Oh, Julaibib ternyata syahid. Rasulullah sendiri yang mengumpulkan Julaibib. Rasulullah sendiri yang kemudian memasukkannya ke liang kubur. Rasulullah mendoakan, Allahumma inni raditu bi Julaibib. Saya sudah ridho kepada Julaibib. Subhanallah. Sampai yang Julaibib wafat saja, Rasulullah masih menunjukkan akhlaknya jabrul khawatir. Ada seorang perempuan kecil di Madinah. Dia termasuk perempuan yang cacat. 5 menit lagi. Perempuan yang cacat. Lalu cacatnya ini cacat mental, seperti orang yang nggak punya cara nalarnya itu agak terbelakang. Datang kepada Rasulullah, khudni suq. Ya Rasulullah, anterin saya ke pasar. Coba, ada anak kecil perempuan, ya, minta kepada Rasulullah nganter ke pasar. Ini pemimpin negara. Apakah Rasulullah menolak? Tidak. Ayo, saya antar ke pasar. Sampai di pasar, perempuan ini bilang lagi, Rasulullah, beliin saya ini. Ayo, beliin. Diturutin apa dia maunya, sampai itu perempuan bosan meninggalkan, baru Rasulullah meninggalkan. Jadi bukan Rasulullah yang meninggalkan perempuan kecil itu, bukan. Perempuan itu yang sudah pergi, baru Rasulullah. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak jabrul khawatir, ya, menghibur orang yang sedang susah, memberikan pertolongan kepada orang yang kemudian sedang membutuhkan, ya, orang yang dihina, orang yang dikucilkan, diangkat dan dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Sufyan As-Tsauri pernah mengatakan, ya, afdhalul ibadah indallah jabrul khawatir. Ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jabrul khawatir. Dia kemudian bisa memberikan solusi kepada orang yang sedang susah, menenangkan orang yang sedang nangis, orang yang sedang dihina, dibesarkan, dimuliakan, diberi kemudian arahan. Itulah 7 akhlak bagi kasih. Bisa kita terapkan? Ya, bisa. Ya, mudah-mudahan kita bisa terapkan. Amin. Yang kedua apa? Haibah. Yang ketiga, tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Tawadhu takun kanajdi laha linadhiri. Ya, orang yang rendah hati itu akan mulia. Yang keempat, al-wafa, setia, kesetiaan, tahu balas kasih, balas budi. Jasa orang lain diingat walaupun orangnya sudah wafat. Ada orang yang melindungi Rasulullah pulang dari Taif itu. Pulang dari Taif, siapa namanya lupa saya. Ya.
Beliau yang melindungi Rasulullah, akhirnya Rasulullah bisa masuk Mekah lagi. Ya, ketika kemudian selesai Fathu Makkah, Rasulullah nanya orang itu, mana orang itu? Ya, orang itu sudah wafat. Seandainya orang itu masih hidup akan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ingat jasanya. Orang yang tidak lupa jasa orang lain, itulah Rasulullah SAW. Walaupun orang itu orang kafir. Yang kelima, Al-Isra. Ya. Apa kalau bahasa Cirebon itu? Dilarang pulang sebelum akad. Alhamdulillah ya. 11:10, tadi jam 10:10, pas 1 jam kita belajar, bukan saja untuk kita dengarkan, tapi mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Amin. Kalau ini kita praktekkan, dijamin insya Allah surganya barang Rasulullah. Ya, insya Allah. Ya, kewajiban Islamnya dijalankan, tetap ya. Malam hari ini kita kumpul di tempat ini, niat thalabul ilmi. Bapak Kiai Haji Irsyad, kami persilakan. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزي عنا أفضل ما جئت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ونصر المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتدي من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين النهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بغير حرمته واحشرنا ونرى في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا بمحبته ونصرته ووفقنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا مع أهل الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. اللهم بهذا النبي المصطفى وآله من أهل الشرك والوفاء كن لنا معينا ومصيبا وقونا من الغرب من الجنة غرفا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واخرجنا من المظالم والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار بالإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan untuk informasi, panitia telah menyediakan air istighosah yang berada di depan dan juga konsumsi yang ada di timur masjid. Kami persilakan setelah ini Bapak Ibu untuk dapat menikmati konsumsi yang telah disediakan.
Namun sebelumnya izinkan dalam penyelenggaraan acara pada malam hari. Untuk itu langsung saja kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu